Perkenalkan, nama saya Septia Rahiku Sumawardani dari kelas BKI 1C dengan nomor NIM 1263062033130. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Maula Barian dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Putri Indani Rahmawati dari program studi Bimbingan Konseling Islam kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Cici F. Nursela dari kelompok 9. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 9 yang akan menyampaikan materi tentang atribusi sebagai konsep dasar perilaku sosial. Sebagai moderator, saya akan menjelaskan sedikit tentang atribusi sebagai konsep dasar perilaku sosial. Atribusi adalah proses di mana individu menjelaskan penyebab dari berbagai kejadian dan perilaku orang lain. Sementara itu, menurut Robert A. Baron dan Don Birna, yang dimaksud atribusi adalah menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak. Teori atribusi menyuguhkan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori atribusi menekankan pada bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku orang lain. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Firsheider tahun 1958 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Edward Jonas dan Keith Davis tahun 1965. Ronald Kelly tahun 1967 dan Bernard Wiener tahun 1974. Adapun pengertian atribusi menurut mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Firsheider 1958. Firsheider adalah salah satu ahli psikologi yang pertama kali mendefinisikan istilah atribusi. Terdapat dua pengertian atribusi menurut Heider, yaitu atribusi sebagai proses persepsi dan atribusi sebagai penilaian kausalitas. Yang kedua ada Edward E. Jones 1965. Edward E. Jones adalah salah seorang peneliti yang tertarik pada suatu penilaian yang terkadang diberikan oleh seseorang ketika mereka mengamati perilaku orang lain. Inferensi yang dibuat umumnya terkait dengan disposisi orang yang lebih stabil, seperti sifat, sikap, dan nilai. Misalnya, kita melihat orang bertato dan bertampang seram, kemudian kita langsung menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah preman. Kita lebih suka membuat atribusi disposisi, walaupun perilaku dalam situasi tertentu tidak menjamin simpulan yang dihasilkan. Yang ketiga, Harold Kelly. Harold Kelly adalah salah satu ahli yang mengembangkan teori atribusi lebih lanjut yang dikenal dengan model covariance Kelly. Model ini merupakan teori atribusi di mana orang membuat simpulan sebab akibat untuk menjelaskan mengapa orang lain dan diri kita berperilaku dengan cara tertentu. Hal ini dengan persepsi sosial dan persepsi diri. Prinsip kovarianisasi menyatakan bahwa sebuah efek dikaitkan dengan salah satu penyebabnya yang mungkin dan berlebihan. Dalam artian bahwa perilaku tertentu dikaitkan dengan potensi penyebab yang muncul pada saat bersamaan. Prinsip ini berguna bila individu memiliki kesempatan untuk mengamati perilaku tersebut selama beberapa kali. Penyebab hasil dapat dikaitkan dengan orang, internal, stimulus eksternal, keadaan, atau beberapa kombinasi dari faktor-faktor ini. Atribusi dibuat berdasarkan 3 kriteria, yaitu konsensus, keistimewaan, dan konsistensi. Yang pertama ada konsensus, yaitu menggambarkan bagaimana orang lain dalam keadaan yang sama akan berperilaku. Yang kedua ada konsistensi,
yaitu merujuk pada apakah orang yang diamati akan berperilaku dengan cara yang sama dalam situasi yang sama setiap waktu. Yang ketiga ada keistimewaan, yaitu merujuk pada berbagai variasi dalam mengamati perilaku orang lain dalam situasi yang berbeda. Teori atribusi Bernard Weiner. Bernard Weiner mengembangkan sebuah kerangka kerja teoritis yang sangat berpengaruh dalam psikologi sosial hingga kini. Teori atribusi yang dikembangkan oleh Weiner lebih menekankan pada pencapaian. Menurut Weiner, faktor-faktor penting yang mempengaruhi atribusi adalah kemampuan, upaya atau usaha, kesulitan tugas, dan keberuntungan. Atribusi dikelompokkan ke dalam 3 dimensi kasualitas, yaitu yang pertama, locus of control, internal dan eksternal. Yang kedua, stability. Apakah penyebab berubah setiap waktu atau tidak? Controllability. Penyebab seseorang dapat mengendalikan keterampilan dan penyebab seseorang tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain dan lain-lain. Ketiga dimensi tersebut secara bersama-sama menciptakan ke-8 skenario yang digunakan orang untuk menjelaskan pencapaian dan kekecewaan mereka. Ahli psikologi sosial menyatakan bahwa responsibility attribution dan blame attribution merupakan penilaian yang bersifat moral. Ketika keluaran atau hasil negatif terjadi, maka orang akan mencoba untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab terhadap keluaran tersebut dan siapa yang harus disalahkan. Kerap kali, responsibility attribution berhubungan langsung dengan atribusi kausalitas, kadangkala lebih kompleks. Responsibility attribution didasarkan pada kausalitas dan apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Pada umumnya yang dimaksud dengan atribusi adalah berbagai inferensi atau simpulan yang digambarkan oleh manusia mengenai penyebab terjadinya sesuatu atau perilaku orang lain dan perilaku dirinya sendiri. Kelebihan dan kekurangan teori atribusi. Kelebihan teori atribusi. 1. Teori atribusi menyediakan kemampuan dalam membagi prediksi guna membantu kita mengatasi semua yang ditawarkan oleh kehidupan. 2. Teori atribusi efektif dalam memprediksi perilaku ketika identifikasi penyebabnya dilakukan dengan benar. Kekurangan teori atribusi. 1. Kesimpulan yang tidak akurat dapat menyebabkan penilaian yang salah. 2. Dapat menimbulkan pengharapan adanya perilaku tertentu dari diri sendiri atau orang lain yang bisa saja tidak akan menjadi kenyataan. Ketiga, dalam teori atribusi, berbagai penyebab lain mungkin diabaikan. Keempat, dalam teori atribusi, kesimpulan yang dibuat seseorang kemungkinan besar menjadi bias karena kecenderung melestarikan citra dirinya. Teori atribusi pada umumnya tidak terlepas dari kritik. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Teori atribusi dipandang terlalu mekanis dan reduksionis karena mengasumsikan orang adalah pemikir yang rasional, logis, dan sistematis. Kedua, teori atribusi dipandang tidak berhasil menangani faktor budaya, sosial, dan sejarah yang membentuk atribusi kausalitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai moderator minta maaf jika ada kurang lebihnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.